Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Faizatul Masliroh, dan beserta teman-teman saya yakni Kamilia Amalia, Niken Elisa Lestari. Di video kali ini kami akan menyampaikan tentang struktur organisasi pendidikan dan pengajaran. Simak video berikut ya. Pertama, desain struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan dari pembina ataupun pendiri sekolah untuk memulai suatu proses perencanaan strategi sekolah. Contoh desain struktur organisasi sekolah seperti pada gambar ini ya. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi petugas sekolah. Tugas dan fungsi kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pendidik, yakni edukator. Tugas dan fungsi kepala sekolah menjadi pendidik, yakni membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program pengajaran dan remedial. Kedua, membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ketiga, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, dan mengikuti lomba di luar sekolah. Kemudian, tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pengelola administrasi, yakni administrator. Yang pertama, menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Yang kedua, menyusun organisasi ketenagaan di sekolah, baik wakasek, pembantu sekolah, wali kelas, kasubag tata usaha, bendahara, dan personalia pendukung. Misalnya pembina perpustakaan, pramuka, OSIS, olahraga. Personalia kegiatan temporer seperti panitia ujian, panitia peringatan Hari Besar Nasional atau keagamaan dan sebagainya. Yang ketiga, menggerakkan staf atau guru atau karyawan dengan cara memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin, yakni leader. Yang pertama, memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil risiko dan berjiwa besar, memahami kondisi guru, karyawan, dan anak didik, memiliki visi dan memahami misi sekolah yang diemban. Lalu, tugas dan fungsi wakil kepala sekolah. Tugas dan fungsi wakil kepala sekolah dalam bidang kesiswaan, yakni yang pertama, menyusun jadwal kegiatan pembinaan siswa, memberikan pengarahan kepada perangkat penerimaan peserta didik baru, yakni PPDB. Lalu membina pengurus OSIS, membina pelaksanaan tata tertib sekolah, membuat program kegiatan siswa, membuat laporan kegiatan kesiswaan. Tugas dan fungsi wakil kepala sekolah dalam bidang sarana dan prasarana, yakni menyusun program sarana dan prasarana, menginventarisasi sarana dan prasarana, dan pendayagunaan sarana dan prasarana. Tugas dan fungsi wakil kepala sekolah yang ketiga dalam bidang hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan program hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, membangun kemitraan sekolah. Yang ketiga, mempublikasikan program kegiatan sekolah. Dan yang keempat, menyusun laporan. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi BK. Yang pertama, penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak didik tentang kesulitan belajar. Yang ketiga, memberikan layanan dan bimbingan kepada anak didik agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Yang terakhir yaitu tugas dan fungsi wali kelas. Tugas pokok meliputi mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan anak didik, membina karakter, budi pekerti, dan kepribadian anak didik. Yang kedua, keadaan anak didik dengan cara mengetahui jumlah putra dan putri dan nama-nama anak didik,
mengetahui identitas lain dari anak didik, mengetahui kehadiran anak didik setiap hari, dan mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anak didik. Yang ketiga, melakukan penilaian dengan cara dapat mengambil nilai dari tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah, kerajinan, kelakuan, dan kedisiplinan anak. Yang keempat, mengambil tindakan bila dianggap perlu dengan cara pemberitahuan, pembinaan dan pengarahan, peringatan secara lisan dan tertulis, dan peringatan khusus yang terkait dengan BP atau kepala sekolah. Yang kelima, langkah tindak lanjut dengan cara memperhatikan buku nilai rapor anak didik, memperhatikan keberhasilan atau kenaikan anak didik, memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan. Yang keenam, penyelenggaraan administrasi kelas meliputi denah tempat duduk anak didik, papan absensi anak didik, daftar pelajaran dan daftar piket, buku presensi, buku jurnal kelas, dan tata tertib kelas. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.